Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya mau mereview salah satu helm yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Yap, yaitu KYT-TTC. Untuk motifnya sesuai dengan judul, saya menggunakan Rhino alias badak. Nah, di KYT-TTC ini saya menggunakan busa yang versi V3. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya dibanding dengan versi sebelumnya? Yuk mari kita review menggunakan helm ini saat berkendara. Untuk pertama kali saya menggunakan helm ini sih lumayan nyaman dan juga nggak berat, karena berat dari helm ini sekitar 1450 dan itu buat jarak-jarak yang lumayan jauh, jadi nggak pegel amat. Dan mungkin buat touring-touring kecil bisa menjadi pilihan ya. Dari segi motifnya ini sih sangat menarik karena KYT-TTC ini bervariasi untuk motifnya. Cuman kali ini mengadopsi dengan hewan yang salah satunya badak ini bisa membuat corak lebih estetik ya. Jadi di sisi atas itu ada sebuah tanduk dan juga motif dari badaknya sendiri, dan didominasi dengan warna merah dan kuning sehingga menjadi lebih dominan, cerah daripada yang motif lain ya tentunya. Dan tentunya untuk selnya ini menggunakan termoplastik, jadi ya sesuai yang saya bilang tadi, untuk ajang balap atau race ini sangat kurang layak, jadinya masih belum standar race ya. Artinya ini bisa digunakan hanya untuk berkendara harian gini ini aja ya, dan mungkin ini cocok buat berkendara santai, karena yang saya rasain di kecepatan yang mungkin lebih di atasnya 50 kpj ini masih ada angin yang berasa di dalamnya gini saat fan-nya saya buka semua. Untuk fan-nya ini ada di bagian kepala 2 dan di bagian dagu ini 1, sehingga totalnya sekitar 4 ya. Yang duanya itu di belakang spoiler. Dan bener aja saya coba di kecepatan 60 kpj ini sangat lumayan berisik dan mengganggu sih suara anginnya. Jadi buat ajang balapan ini masih belum layak. Walaupun fan-nya ini aktif semua dan bukan hanya variasi, cuman ya itu ya kelemahannya dari helm ini. Kalau yang saya rasain sih gitu. Untuk kelebihannya yang saya bilang tadi ya sangat-sangatlah ringan dan bahkan nggak pegel kalau dipakai sekitar 1 jaman. Oke, lanjut kita ke bagian visornya. Berhubung ini sudah saya modif untuk flat visor iridium dan ini aftermarket ya, jadi bukan dari brandnya KYT, tetapi ini ada aftermarket salah satu yang memproduksi dari flat ini, namanya Norris. Dan mungkin ini nggak usah saya jelaskan lagi ya, karena brand Norris ini kalau dilihat dari labelnya sih udah standar Thailand dan Malaysia. Oke, dari KYT-nya sendiri pun sebenarnya menyediakan sih visor ori dark smoke, dan mungkin harganya lumayan agak mahal juga ya, di atas 200 ribuan, sehingga mungkin banyak orang yang lumayan terbebani dan mikir-mikir kalau membeli flat visor seharga 200 ribuan atau segitu, mungkin lebih memilih yang aftermarket kayak gini ya. Untuk pandangannya sih ini dari dalam dark smoke alias smoke, cuman untuk tampilannya ini lebih menarik kalau dilihat dari luar gini. Oke, itu dia mungkin visornya yang mungkin keuntungannya untuk penglihatan itu sudah wide visor, dan yang artinya ini pandangannya luas dan wide, artinya nggak terganggu, buat noleh-noleh gini pun aman. Oke, kita lanjut ke bagian busanya. Nah, yang saya bilang di awal tadi ya,
saya menggunakan busa V3, dan V3 ini artinya sudah slot intercom. Sedangkan untuk versi yang satu atau pertama rilis itu adalah yang belum support intercom. Untuk ciri-cirinya itu biasanya sih ada lubang di fan bagian bantalannya itu ya. Kalau yang versi V3 ke atas itu udah polosan dan juga lebih lembut tentunya. Jadi yang saya rasain di beberapa busa itu, mungkin kalian bisa coba yang V3 atau V4 ya, karena busanya terlihat sangat beda kalau dibandingkan dengan rilisan awal yang mungkin belum terlalu dirasakan upgrade-nya ya. Nah, selain itu mungkin yang kalian ketahui untuk tali atau pengikatnya ini udah didiring juga, sehingga udah standar internasional lah ya, bukan microlock lagi. Yang mungkin kalau kalian belum terlalu terbiasa menggunakannya, ini cukup rumit karena didiring ini penggunaannya di ajang balap. Jadi ya untuk helm yang sekelas balapan ini udah memadai. Cuman yang pertama saya bilang tadi ya, belum layak di ajang balapan road. Kalau untuk penampilannya sih udah mirip plug ya. Nah, itu mungkin beberapa yang perlu kalian ketahui ya jika saya menggunakan helm ini sih, itu yang saya rasain. Dan mungkin satu lagi ya, ini yang menjadi kelemahan dari helm ini adalah di bagian spoiler belakangnya. Itu biasanya sangat rawan kalau kepentok ataupun kegores gitu. Jadi kalau kita riding sendiri gini sih aman, cuman kalau kita menggunakannya menggunakan boncenger ataupun dua orang yang berboncengan gitu, itu rawan banget kepentok. Jadi lecetnya itu kemana-mana. Kalau dibandingkan dengan merek sebelah ini, spoilernya mungkin agak kerupuk, jadinya lebih ringan. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan ya, dibuat lebih yang tebal gitu, mungkin bisa lebih ajib. Nah, itu mungkin beberapa yang saya rasain di helm ini untuk first impressionnya. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya ini bahwa helm ini worth it buat harian, cuman buat kecepatan yang lebih di atas atau ngebut gitu, ini nggak recommended karena suara anginnya masih terasa di bagian batokannya ini. Untuk kekedapannya sih ini sekitar 70%, jadi masih noise, dan yang saya rasain sih kurang nyaman ya. Oke, mungkin itu ya beberapa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mungkin bisa kalian tambahin di komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.